Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Bu dosen, nama saya Mukhtar Yahya dengan nomor MPN 1911010386 di kelas J semester 6. Nama mata kuliah Inovasi Pembelajaran dan dosen pengampu Ibu Happy Komikesari MPDI. Di sini video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas individu yang diberikan oleh Ibu dosen, yaitu tentang pengaruh internet terhadap dunia pendidikan. Nah, di abad 21 sekarang ini manusia itu tak lebih jauh dengan adanya teknologi. Tak bisa jauh dengan adanya teknologi, terutama di teknologi informasi dan komunikasi ini, terutama di internet. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwasanya internet ini bisa mempermudah segala urusan manusia, segala aktivitas setiap manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, dan teknologi ini khususnya gadget itu pastilah sangat membutuhkan jaringan internet sebagai barang komplementernya agar bisa menjangkau segala hal secara universal. Dalam dunia pendidikan pun saat ini tidak lepas dengan adanya internet, karena dengan adanya internet ini dapat membantu proses pembelajaran jika penggunaannya itu tepat sasaran. Contohnya seperti halnya internet sebagai media komunikasi yang mempermudah proses komunikasi antar sesama, baik itu dengan guru, dengan teman, maupun dengan orang tua, yang mana jarak itu tidak lagi menjadi penghalang untuk berkomunikasi. Dan ada manfaat utama dari yang didapatkan dalam penggunaan internet ini di bidang pendidikan, itu sebagai sarana mencari informasi. Terlebih lagi informasi yang didapat di internet ini lebih update dari buku manapun, perpustakaan, mau dari buku maupun perpustakaan. Nah, selain itu pemanfaatan teknologi internet ini yang sedang marak dilakukan adalah sistem penggunaan pendidikan jarak jauh, ataupun yang biasa kita sudah kenal lebih dalam dengan sistem daring. Nah, pendidikan jarak jauh ini ditemukan oleh sejumlah universitas yang menyediakan program kuliah online, memungkinkan mahasiswanya untuk melaksanakan kuliah tanpa harus hadir ke universitas tersebut. Nah, kita juga dapat mengakses modul pembelajaran dari jarak jauh tanpa khawatir dimanapun kita berada, asalkan sinyal internet itu ada. Nah, internet juga ini berperan penting untuk pelajar dalam mencari beasiswa, dan melalui internet ini juga dapat menjadi akses informasi mengenai beasiswa di dalam maupun di luar negeri secara lebih luas. Nah, di sini dalam tugas individu Ibu dosen tersebut kayak ditugaskan adapun contoh informasi ilmiah dari internet. Nih, yang pertama itu dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, penilaian pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang nomor 2 itu dalam jurnal I Wayan Sritama yang berjudul Konsep Dasar dan Teori Pendidikan Agama Islam. Terdapat bahwa di Indonesia, pendidikan agama Islam itu memiliki kurikulum tersendiri, terutama pada sekolah yang berbasis agama Islam seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Pendidikan agama Islam ini yang diajarkan di sekolah berbasis agama dibedakan menjadi 5 bahan ajar, 5 materi pembelajaran, yaitu Al-Quran, Hadis, Akidah, Akhlak, Fikih, SKI, dan Bahasa Arab. Nah, di sekolah umum, kurikulum pendidikan agama Islam itu memiliki porsi jauh lebih sedikit, karena materi pendidikan agamanya disatukan menjadi 1 jam pelajaran di setiap minggunya. Adapun contoh informasi dari internet yang nomor 3, yaitu dalam web atau situs internet Raja Grafindo yang memuat buku berjudul Dasar-Dasar Materi Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi. Nah, buku ini ditulis oleh
Solihah Titin Sumantri. Nah, pada situs tersebut tertulis bahwa pendidikan agama Islam lambat laun akan menjadi kebutuhan dalam kehidupan umat Islam dalam menghadapi gain of culture yang terjadi pada era globalisasi. Orientasi pengembangan pendidikan agama Islam dimulai dengan pencerminan yang secara komprehensif dilakukan pada umat Islam di dalam berbagai bidang mulai dari ibadah, sejarah dan peradaban, akidah, karakter bangsa, hak asasi manusia, pengembangan keilmuan dan alam dan sosial menuju ke pendewasaan yang religius. Sedangkan contoh web, artikel ataupun berita yang tidak benar dalam internet itu sudah sangat banyak kita jumpai, baik itu dari media sosial maupun dari seperti WA, Facebook, Instagram, Twitter maupun media sosial lainnya, tak terkecuali dengan Google. Itu kita sudah banyak contohi. Dan ini saya agak dan di sini saya mengambil 3 contoh. Yang pertama yaitu contoh dari WhatsApp yang telah beredar bahwa di pesan berantai di media sosial WhatsApp itu sebuah informasi yang menyebutkan klaim ramuan campuran daun pepaya dan jahe adalah obat COVID-19 varian Omicron. COVID-19. Faktanya bahwa Guru Besar Farmasi UGM Prof. Dr. Zulias Ikawati APT mengatakan bahwa ramuan campuran daun pepaya dan jahe belum bisa dibuktikan keampuhannya menyembuhkan COVID-19 varian Omicron. Julius menambahkan, pepaya dan jahe memang memiliki fungsi nutrisi yang baik, namun kandungan tersebut tidak secara khusus untuk menyembuhkan penderita Omicron. Itu contoh yang pertama. Sedang ada pun contoh yang kedua ialah beredar di media sosial sebuah foto undangan pengambilan bantuan sosial tunai atau BST di PT Pos Indonesia yang menyebutkan salah satu syaratnya harus menunjukkan bukti sudah divaksin COVID-19. Nah, ini dilansir dari kompas.com. Sekretaris Perusahaan Pos Indonesia Tata Sugiarta mengatakan informasi tersebut itu tidak benar ataupun hoax. PT Pos Indonesia tidak pernah menyatakan bukti vaksinasi COVID-19 saat mengambil bantuan sosial tunai BST. Ini contoh yang kedua. Adapun contoh yang ketiga yaitu beredar sebuah narasi yang menyebutkan bahwa makanan tradisional ini akan dikenakan pajak 12% oleh pemerintah. Nah, dengan narasi sebagai berikut. Narasinya ialah angkringan Jogja, HIK Solo, nasi jamblang Cirebon, rendang Padang, empek-empek Palembang, bipang Ambawang, sego Megono, Pekalongan dan telur asin Brebes semuanya akan dikenakan pajak. Nah, ini dilansir oleh medcom.id. Faktanya klaim makanan tradisional akan dikenakan pajak 12% adalah tidak benar alias hoax. Rencana kenaikan pajak untuk sembako hanya untuk jenis makanan premium. Menurut Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, Kementerian Keuangan Kemenkeu memastikan barang-barang kebutuhan pokok atau sembako yang dijual di pasar tradisional tidak akan dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari tugas individu yang Ibu dosen berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.